One, two, three, go. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way I do love you. Well, holy moly, me, oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like. Assalamualaikum guys. Oke guys, kami mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Karimun. Di sini kami akan memaparkan materi tentang future value of annuity. Oke guys, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Fazinawati, saya Adi Taslia. Saya Rahmi Septiani. Ya. Oke, pantengin terus ya. Baiklah, saya Adi Taslia selaku materi pertama dalam memaparkan materi mengenai future value of annuity atau dikenal dengan nilai annuitas di masa depan. Nah, sebelumnya menurut teori keuangan bahwa annuitas atau dikenal dengan annuity merupakan serangkaian sistem cara penerimaan atau pembayaran tetap secara berkala dalam jangka tertentu. Untuk contoh paling sederhana dari annuitas adalah bunga yang diterima dari dividen tunai atau obligasi perusahaan preferen. Nah, beberapa produk keuangan ada yang menggunakan konsep ekuitas, yakni manfaat dana pensiun, bunga pinjaman bank, dan polis asuransi atau hal lainnya. Untuk future value of annuity atau yang dikenal dengan nilai annuitas di masa depan sendiri, itu merupakan nilai serangkaian pembayaran berulang pada tanggal tertentu di masa depan dengan mengasumsikan bahwa suku bunga kembali atau diskon. Semakin besar diskon yang berkali, maka semakin besar pula nilai annuitas masa depan yang akan didapatkan. Dengan kata lain, bahwa future value annuity merupakan cara untuk menghitung berapa banyak jumlah uang dari satu rangkaian pembayaran yang diterima di masa depan. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang future value sangat berguna bagi perencanaan dana pensiun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan finansial di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan membahas tentang future value of annuity untuk dana pensiun. Seperti yang kita ketahui, future value of annuity dapat digunakan di dalam berbagai bidang. Dan manfaat terbesarnya dapat juga kita rasakan pada perhitungan dana pensiun. Dana pensiun adalah sarana penghimpun uang yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan kita di saat kita tua nanti, yaitu di saat kita sudah tidak bekerja lagi. Nah, jadi dana pensiun ini perlu disediakan atau dipersiapkan sedini mungkin, yaitu tidak peduli berapapun usia kita ataupun apapun jabatan kita. Yang terpenting sekali adalah bagaimana kita berusaha untuk mensejahterakan diri kita di hari kita tua nanti, sehingga hal itu dapat menopang kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita di masa yang akan datang. Berikut ini beberapa tips dalam mempersiapkan dana pensiun, termasuk menerapkan konsep future value of annuity ke dalamnya. Pertama, yaitu menentukan dana pensiun. Nah, sebelum menghitung nilai anuitas, yang terpenting adalah kalian harus menghitung kapan kalian ingin pensiun. Nah, rata-rata di Indonesia mereka yang pensiun itu berkisar di antara umur 60 sampai 65 tahun. Namun tidak jarang juga di antara mereka banyak yang pensiun sebelum umur segitu, yaitu sekitar 40, 45 ataupun 50 tahun. Yang kedua adalah menghitung jumlah kebutuhan bulanan Anda.
seperti biaya-biaya transportasi, biaya makan, biaya listrik, perawatan rumah, atau biaya jalan-jalan, dan juga biaya-biaya penting lainnya. Nah, dalam perhitungan ini, asumsinya adalah Anda sudah tidak lagi bekerja dan tidak memiliki tanggungan seperti menanggung anak atau cucu. Di kondisi saat ini ialah Anda hanya menanggung diri Anda dan juga istri Anda. Nah, maka ini bisa dijadikan dasar untuk perhitungan biaya pensiun Anda di masa yang akan datang. Namun dengan catatan tentu saja jumlah saat ini dengan saat yang akan datang itu akan berbeda, atau bisa jadi biaya yang Anda butuhkan lebih kecil dari biaya yang saat ini terjadi. Yang ketiga yaitu perhitungkan inflasi tahunan. Nah, nilai inflasi yang terjadi setiap tahunnya membuat nilai mata uang itu tidak tetap atau akan berubah-ubah. Nah, di mana harga barang juga akan mengalami kenaikan harga. Yang keempat adalah menghitung jumlah uang yang harus Anda kumpulkan setiap bulannya. Apabila Anda berencana pensiun dalam rentang waktu 30 atau 20 tahun yang akan datang, maka Anda harus memperhitungkan jumlah dana yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan Anda di masa setelah Anda pensiun nanti. Nah, jika hal yang Anda butuhkan itu sudah Anda ketahui, maka hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah memenuhi kebutuhan biaya yang harus Anda keluarkan di masa sebelum Anda pensiun. Baiklah, saya Rahmi Septiani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai bagaimana cara kita menghitung future value of annuity. Jadi mari disimak ya kawan-kawan. Jadi yang pertama, bagaimana cara menghitung future value itu atau FV. Pada dasarnya, untuk menghitung future value dapat dilakukan dengan konsep bunga majemuk dan dengan konsep bunga sederhana. Namun, pada penghitungan yang paling umum adalah dengan menggunakan bunga majemuk atau compound interest. Nah, dengan demikian, rumus dari future value atau FV ini adalah PV dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Jadi keterangannya di sini PV itu adalah present value, sedangkan R adalah rate of return, sedangkan N adalah jumlah periode. Jadi pasti teman-teman menanya setelah tahu rumusnya, bagaimana sih langkah atau cara-cara untuk menghitung future value itu sendiri. Jadi di sini ada 4 cara ya. Yang pertama, kita bisa menentukan jumlah uang yang ada saat ini, berapa jumlah uang yang ada pada saat ini. Yang kedua, kita bisa menentukan periode waktu investasi, berapa lama periode yang kita inginkan dalam berinvestasi tersebut. Yang ketiga, kita menentukan tingkat suku bunga atau return selama periode waktu tertentu. Jadi dalam periode waktu yang telah kita tetapkan, kita harus menentukan juga suku bunganya dalam periode itu berapa. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan penghitungan dengan menggunakan future value dengan memasukkan angka-angka yang telah ditentukan. Jadi setelah semua cara ini, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang ada, gitu maksudnya. Supaya lebih paham, di sini saya akan memberikan satu contoh soal dari future value itu sendiri, yang mana soalnya berikut. Misalnya nih, saya memiliki uang sebesar 50 juta. Jadi saya pasti akan berpikir, daripada menyimpan uang ini di rekening tabungan, lebih baik uang ini saya investasikan. Karena kalau kita berinvestasi, otomatis bunga yang kita dapat itu lebih tinggi gitu, atau keuntungannya lebih besar daripada hanya tabungan biasa. Jadi kemudian saya akan memilih tuh investasi apa yang saya inginkan untuk uang yang 50 juta tadi. Otomatis saya mengambil investasi saham dengan asumsi tingkat return sahamnya adalah 15% per tahun. Lalu saya akan berencana nih, berapa lama sih waktu saya akan menginvestasikan nih uang saya. Jadi saya di sini mengambil jangka waktunya itu 5 tahun, dan yang mana pada saat saya akan menjual saham tersebut itu jatuh temponya pada tahun 2026. Jadi nilai future value atau FV saya itu berapa? Jadi kita tinggal masukkan ke rumus tadi. Sama-sama kita ketahui bahwa rumusnya adalah FV PV dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Jadi kita tinggal masukkan nih FV-nya
kan tadi uang saya itu berapa? 50 juta kan? Berarti 50 juta dalam kurung 1 tambah 0,15 karena itu 15% ya, tutup kurung pangkat 5. Soalnya waktunya kan tadi ada 5 tahun. Jadi FI sama dengan 50 juta dikali 1,3225 hasil dari 1 plus 0,15 pangkat 5 tadi. Jadi totalnya jadi FI sama dengan 287.500.000 rupiah. Jadi dapat disimpulkan dengan tingkat suku bunga return 15% per tahunnya dan modal awal yang kita punya itu 50 juta atau yang saya punya tadi 50 juta, maka saya akan memiliki total investasi sebesar 287.500.000 pada tahun 2026 yang akan saya dapatkan. Terima kasih. Oke guys,